Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas kuasa nikmat karunia-Nya. Kita dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kepada para asatiz, adim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, bunda-bunda, ayah, akang, teteh yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, kebaikan yang bisa kita petik. Dan semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Insyaallah. Sehat semua Bapak Ibu? Awal bulan mulai lewat ya. Uang bulanan udah mulai habis tapi cicilan aman, cicilan? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibu mah cicilan masih 15 tahun gitu tetap aja ceria ya. Tambah gemuk malah ya. Bahagia. Sebelum berangkat ke sini kompor udah dimatiin, Bu. Enggak penting ngertinya ini. Baik, istilah. Kalau dilihat ini tidak cuma sehat fisiknya tapi juga sehat imannya. Karena ada yang datang dengan dipaksa tidak ke sini? Sukarela. Apa tujuannya? Ngaji kan ya? Berarti tidak ada foto-foto ya. Nanti fotonya sama guru saya aja ya, sama AA. Saya mah gini aja, kita ngelengkapin. Yang penting tambah dekat sama Allah ya. Maka tidak ada yang dipaksa datang ke sini. Di luar pun matahari makin siang tentu makin terik. Tapi yang laki-laki aja pakai tangan pendek tanpa memakai hijab itu bisa kepanasan. Ibu-ibu, teteh-teteh mah pada tetap pakai hijab meskipun pasti lebih gerah. Kalau nggak karena iman mah ngapain atuh dah coba ya. Ini hari Ahad, betul? Di luar pasti ada yang mungkin masih tidur, bahkan ada yang lagi jalan-jalan, tapi mau datang ke sini juga tanpa ada paksaan dari siapapun. Tanda hati yang sudah hidup ya. Kita tahu Nabi menyebut tempat ini sebagai taman surga, dan di riwayat lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, nanti kalau kita belajar kitab-kitab syarah hadis ya, misalkan Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Sahih Bukhari, atau penjelasannya Imam Nawawi menjelaskan Sahih Muslim, atau Tuhfatul Afwazinya Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi. Itu kata khairan itu nanti dijelaskannya tidak hanya kebaikan, tapi kata mereka salah satu penjelasannya adalah surganya Allah. Jadi kalau kita terjemahkan hadis tadi bisa keterjemahkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kan itu secara bahasanya ya. Tapi bisa juga diterjemahkan barang siapa yang Allah inginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena khairan juga bisa diartikan surganya Allah, maka ia akan pahamkan ia kepada agama. Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama? Kan tidak mungkin tiba-tiba kita hafal 30 juz ya. Ya, maka dengan cara dibikin jadi pengen ngaji ya. Maka nyampe ke sini, entah dapat infonya dari mana, atau bahkan mungkin ada yang kepaksalah ikut temen misalkan ya. Atau lagi di angkot ngedengerin supir angkotnya dengerin murotal, nyampe rumah itu ayat apa ya? Penasaran, dibuka Qur'annya yang mungkin sudah berdebu, itu tanda-tanda kebaikan ya. Dan kalau Allah memang sudah benci sama kita, gak suka sama kita, karena hakul yakin kita punya dosa ya. Tapi kabar baiknya Allah tidak benci pendosa, Allah hanya benci dosanya. Dan dosa bisa bertobat.
ya. Maka kita diberikan kesempatan karena kalau Allah sudah nggak suka sama kita, mudah mematikan kita kapan saja, hakul yakin, ya. Tapi malah mau datang ke sini, ongkos sendiri, berangkat sendiri, bensin sendiri, ya. Ada yang mungkin nyasar, nyari jalan sendiri baru pertama ke sini, tapi tetap bela-belain. Bismillah, insya Allah ini wajah-wajah yang Allah inginkan akan ada di dalam surganya Allah, insya Allah. Kalau yang berbicaranya justru nanti tidak ada di sana, tolong dicari, ya. Kita sedang menjadi ujian ini satu sama lain. Dari sudut pandang sayanya, kapan kajian ini sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin lillahi ta'ala aja, karena Allah. Bisa jadi yang ngajar wudu, ngajar alif batasa di desa-desa jauh, boro-boro jauh dari kamera, nggak tahu, follower, subscriber nggak ngerti, santrinya dia cuma satu, tapi lillahi ta'ala, bisa jadi dia yang lebih mulia nanti di surganya Allah, ya. Dan aslinya popularitas media cuma jadi alat untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan diri sendiri, ya. Dan selanjutnya sayanya juga bisa jadi ujian bagi ibu-ibunya, ya. Kalau niatnya asli pengen ngaji, mau yang bicara siapapun, bahkan kalau yang bicara nanti pada nggak jadi datang semuanya, niatnya tapi murni ngaji, jalan kesininya tetap jadi pahala nggak? Iya, satu langkah gugurin dosa, satu langkah selanjutnya meninggikan derajat di sisi Allah, makin jauh berarti makin panen, ya. Kak, jangan sampai pulang dari sini, wah berhasil ngajinya, oh emang dapat hadis apa? Enggak, ini dapat selfie tadi, ya. Ketahuilah, ya, yang diajak selfie tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi yang penting kita dekat sama Allah aja, ya. Dapat judulnya apa hari ini? Tahu nggak? Lihat posternya. 4 golongan orang yang, iya. Ini sumbernya dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga di Ibnu Hibban juga ada, ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, maukah kalian aku sampaikan 4 golongan orang yang diharamkan api neraka baginya? Maka para sahabat tentu saja menjawab, mau. Bagi yang sudah biasa ngaji dengan Darut Tauhid, apalagi dengan AA, harusnya sudah hafal ini, ya. 4 golongan ini ternyata bukan golongan yang misalkan tahajudnya berapa rakaat, ya. Tapi ternyata disebutkan 4 orang itu adalah hayyin, layyin, qarib, sahal. Ulangi, kalau A suka disingkat jadi halakosa, haknya hayyin, la-nya layyin, ko-nya qarib, sa-nya sahal. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan diperdetil oleh guru kita. Saya cuman kupas dikit-dikit aja sebelum nanti ke bahasan selanjutnya. 4-4-nya bicaranya hati ini, sehingga kita mesti jangan meremehkan amalan hati. Jadi kadang orang tuh fokusnya yang penting wudunya atau sholatnya benar-benar berdiri begitu lama, baca Qur'annya berjam-jam begitu, ya. Tapi tidak kita tahu itu baru tambah jadi kebaikan, ya tentu kalau hati kitanya jadi tambah baik. Ini sama nih ngaji kayak gini nih. Kapan bisa jadi sukses? Kalau pulang tambah dekat sama Allah. Bisa jadi yang di luar lagi jualan, Allah tahan dulu pembelinya. Karena tidak ada pembeli, jadi bisa fokus mendengarkan pengeras suara. Lalu pulang-pulang dia yang tambah takwa, dia berarti yang sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa, basi ya, udah pernah dengar semua. Terus pulang-pulang tidak tambah takwa, ya udah berarti ada yang salah. Dan majelis ilmu mah kadang yang dikejar bukan ilmu, tapi apa? Berkah. Ada yang jawab selfie nggak tadi ibu? Nggak kan? Ya. Beneran, kita bicara ilmu nih, kayaknya kalah sama Google juga, Pak. Syekh Google itu luar biasa, ditanya hadis apa aja, ditanya ayat. Bahkan ya di Al-Quran saya pernah nyobain sekarang. Di Al-Quran, di Google itu ada aplikasi untuk kita kalau pengen tahu lagu sesuatu, nggak tahu judulnya, nggak tahu siapa yang nyanyi, cuman inget nadanya doang. Kita bisa gitu depan Google, nanti dicariin, beneran.
dan pernah saya coba tes di rumah, nyobain aplikasi itu di rumah teh nyala murotal. Jadi kan kedengeran, diterima jadi input, munculnya surat Al-Furqan. Canggih iya, Masya Allah, luar biasa. Coba sok matiin murotalnya. Saya baca sendiri, baca surat apa misalkan di aplikasi itu, dicari itu ayatnya. Wah, lebih hafiz daripada santri Beki ini bantu Quran. Masya Allah. Ya, kita kalah kalau bicara ilmu. Tapi kalau sudah bicara yang majelis ilmu, ketemu sama yang namanya berkah. Berkah ini nggak ada tandingannya. Sok lihat ya, satu harinya kita sama satu harinya Nabi sama nggak? Sama-sama 24 jam nggak? Lama. Beliau juga perlu tidur, kita juga perlu tidur, kita sama-sama perlu makan, sama-sama punya tanggung jawab. Bahkan beliau tanggung jawabnya lebih banyak. Ayah iya, suami iya, pemimpin iya, lengkap tanggung jawabnya. Dan satu harinya sama 24 jam. Jadi kita lihat ya, Nabi menyampaikan wahyu itu dimulai dari yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Di tempat yang di sekeliling Ka'bah minimal ada 360 patung berhala. Di tempat yang gampang marah, gampang tersinggung dikit perang antar suku. Di tempat yang wanita itu diperjualbelikan. Di tempat yang bayi itu kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Sampai turun ayat At-Takwir surat 81 ayat 9. Bi ayyi dzambil qutilat. Atas dosa apa kami ini dibunuh? Tafsirannya kata Buya Hamka di kitab Al-Azhar mengutip pendapat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, karena di zaman itu kalau wanita hamil ngelahirinya suruh depan rumah yang ada tanah yang sudah digali. Jadi kalau keluar jabang bayinya perempuan langsung nyemplung ke lubang tersebut, dikubur hidup-hidup. Maka nanti mereka bertanya di hadapan Tuhannya, ayat At-Takwir ayat 9 itu. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa sih saya teh dibunuh? Lahir ge baru, boro-boro bikin dosa. Ya. Di tempatnya kayak gitu, tahu-tahu dapat PR mendakwahkan tauhid ke satu dunia. Di tempat yang tidak bertauhid. Belum ada medsos, belum ada tim media, apalagi udah panas lagi di sana teh, ya. Tapi 23 tahun selesai, apa yang dihasilkan? Jazirah Arab sudah muslim semua, bukan hanya Mekah Madinah berarti ya. Sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Seluas itu. Dan negeri baru dibuka, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Masya Allah. Lalu kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah mengutip pendapat beberapa imam, contoh Imam Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, bahwa waktu itu nggak ada sensus ya. Jadi jumlah sahabat tuh nggak bisa detil berapa. Tapi kalau dirata-ratakan 120.000 sahabat. 120.000. Yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah misalkan, raja perampok, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dulunya maboknya sehari 5 kali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga suka mabok dulu sebelum ayat khamar dilarang. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu menghasilkan 120.000. Yang bahkan beliau sesumbar 2.000 dari mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar 1 dari 2.000 itu ada di Indonesia, ada di dunia sekarang, dunia nyaman dan tentram. Sesumbar kayak begitu. Menghasilkan generasi sehebat itu. Kok itu mah masih sejaman dengan Nabi, baik kalau kurang jauh. Salah satu yang cukup memukau, ini baru berakhir di 1492 ya, di Islam Andalusia. Andalus itu di Spanyol dan Portugal ya. Kita kalau bayangin peta, berarti kalau dari Jazirah Arab kudu nyebrang dulu ke Afrika Utara, ke Mesir, terus menyusuri 5 negara di Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko baru tembus lagi ke Andalus ya. Di situ tapi terlahirlah orang-orang hebat luar biasa. Contoh ya,
Kalau di pesantren belajar bahasa Arab biasanya pakai Jurumiyah, nanti naik lagi pakai Al-Mutamimah, nanti naik lagi Alfiyah Ibnu Malik, bait 1000 bait tentang bahasa Arab. Orang Andalus. Coba. Orangnya dari asli Spanyol, tapi bikin kitab nahu bahasa Arab dan dipakai ke seantero Indonesia, ke pesantren-pesantren ke pelosok. Ya. Oh, nyampe itu. Ya. Atau kalau di Indonesia ya, orang sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi, Bu. Ya. Kalau di sana ada tempat namanya Bimaristan. Apa itu Bimaristan? Ya rumah sakit, kalau kata kitanya mah. Cuman bedanya, mereka kalau sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja, dikalikan untuk menggantikan karena dia nggak bisa kerja gitu. Biaya pengobatannya gratis. Ya. Di generasi itu, kalau ditanya siapa yang gajinya paling tinggi, apa profesi yang gajinya paling tinggi di saat itu? Guru. Nah, ada yang jawab tadi. Ya. Yang kalau dirupiahkan standar guru PAUD kalau zaman sekarang dirupiahkan itu 15 juta. Nanti silakan boleh baca sejarah Andalus ya. Kami ngaji tentang itu dengan Ustadz Budi Ashari, beliau pakar sejarah ya. Dan kalau sudah sekitar dosen S3 gitu, oh itu tembus 1,5 miliar sebulan, gaji guru ya, gaji guru ya. Padahal tempat belajar di situ disebut ya bahasa Arabnya universitas ya, jamiah ya, jamiah. Dan kalau uniknya, kalau negara butuh duit, minjem duitnya kemana? Ke kampus, ke jamiah. Padahal biaya pendidikan gratis. Coba, apa yang ngebedain? Berkah, ya, berkah. Padahal kita bicara tentang itu, tentang tadi ya, mengentaskan kemiskinan. Bener pernah selesai kemiskinan itu. Dan kita ambil contoh yang jangan yang di zaman Nabi ya, kita ke agak jauh aja, ke zamannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau bahkan kalau diukur secara keturunan itu sudah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar punya cucu, cucunya punya anak lagi. Nah, kenapa tuh Ibu? Lanjut. Umar bin Abdul Aziz ya. Mimpinnya sebentar, 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan. Apa yang pernah terjadi di sana? Suatu ketika zakat terkumpul, tapi ketika kepemimpinan itu begitu makmur, menyejahterakan rakyat, akhirnya 8 asnaf, surat 9 atau ayat 60, 8 golongan yang boleh menerima zakat, itu satu pun tidak ditemukan. Maka minta akhirnya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, gimana ini uang zakat segini banyak? Cari siapa yang pengen haji, gak punya biaya, zakat yang biayain. Siap. Dicari, gak ketemu, semua pada punya biaya. Terus gimana Amirul Mukminin? Cari yang pengen nikah, gak ada biaya, zakat yang biayain. Enak Pak, jomblo di zaman itu ya. Sekarang mah mikirin catering, mikirin gedung, ajib ya. Pasti gak balik modal namanya nikahan mah ya. Tapi demi kalau nggak di gedung dan nggak ngundang orang, gimana tetangga ngomongin ini? Surga kita bukan di mulut tetangga ya, insya Allah. Dicari nggak ketemu, wah terus gimana wahai Amirul Mukminin? Ya sudah, belikan beras. Terus buat apa berasnya? Sebarkan di seluruh pegunungan negeri Muslim ini. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini, jangankan seorang manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Rahmat kan? Masa beragama malah makin jadi judes sama orang? Ini beragama dengan benar tuh kayak gitu jadinya. Dan punten ya, itu masih bicara zakat. Zakat tuh kecil kalau misalkan kita ketemu para pakar ekonomi syariah ya. Zakat tuh kecil demi Allah. Yang mencapai nisab, nggak semua mencapai nisab. Ada yang mencapai nisab belum nyampe haul, belum wajib zakat. Sekalinya ia harus bayar pun 1/40, 2,5%. Tapi sanggup ngentasin kemiskinan sampai kayak begitu. Padahal kalau kita bicara tadi, yang bikin Bimaristan, Jamiah yang tadi di Andalus itu nggak pakai uang zakat.
pakainya wakaf produktif. Beda lagi bahasannya. Tapi yang bedain apa dari itu semua? Berkah. Yuk lihat ya, punya tetangga nggak Bu? Yang dari subuh, sebelum subuh sampai setelah isya, dari gelap sampai gelap nyari duit melulu. Kaya enggak, banyak utang, iya. Ada yang kayak gitu? Atau jangan-jangan ada yang begitu makanya kesini ya? Pinjol banyak atau nggak larinya ke slot, terungkap ya. Wah, beda cerita lah itu mah. Ya. Sedangkan ada orang yang, bahkan ada orang punten ya Bu ya, makanya kalau di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi itu pernah ngebagi orang meninggal tuh dua, ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Naon eta teko, artinya sama-sama istirahat. Tapi ada orang yang meninggal itu dia yang istirahat. Dia istirahat dari capeknya dunia, capeknya nyari duit, capeknya berbakti ke orang tua. Ya. Dia yang istirahat. Tapi ada orang yang meninggal, yang jenis yang satunya, seluruhnya beristirahat dari orang itu. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang meninggal, justru ada yang nyeletuk, alhamdulillah mati juga itu orang. Pernah ketemu? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada aja kan? Karena saking zolimnya atau kayak gimana. Nah, kita dari mana mulainya? Ya. Kadang kita perlu nasihat orang. Sampai kadang kepikiran, ada orang meninggal, kadang-kadang diumumin di masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Kadang ada yang namanya mirip. Kalau mirip kan kita mesti tanya, misalkan ya, Agus mana? Misalkan. Karena apalagi kalau perempuan apa nama yang paling umum Bu? Nur, Sri, Hah? Jessica, oh mulai di dia ya. Kan kita nanya kan, Agus yang mana? Itu loh yang biasa azan di masjid. Sama nih indahnya. Saya teka bayang kalau si meninggal, kok Denis yang mana? Itu yang selot. Aduh, seruksak ya Allah. Padahal ya kok udah tobat, tapi udah nggak tahu ya tobatnya selama ini nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi saya nggak tahu ya Allah udah diampunin atau belum. Kayak gitulah ya. Kita orang yang mana nih? Sedangkan tadi waktunya sama-sama 24 jam, kok beda, hasilnya benar-benar berbeda. Maka ini harus jadi renungan kita ya. Ada kisah kayak gini, orang dermawan dapat rezeki, belilah kambing, minta kiai di desanya, Pak Kiai tolong disembelih dan bagikan ya ke seluruh masyarakat, tapi saya request dong bagian yang paling buruk aja dari kambing tersebut. Oke, siap. Potong, bagiin, semua masyarakat kebagian, setor ke dermawan. Begitu dibuka plastiknya isinya hatinya dan lidahnya. Beres. Hari berganti, besoknya si dermawan dapat duit lagi, Pak. Beli kambing lagi, dipotong lagi, minta tolong Pak Kiai. Seperti kemarin ya Pak Kiai, bagiin. Tapi saya request kemarin yang terburuk, saya minta hari ini bagian yang paling baik dari kambing ini. Siap, potong semua kebagian, setor ke rumah Pak Dermawan. Begitu dibuka isi plastiknya, hatinya lagi dan lidahnya lagi. Nanya dong, Pak Kiai, kenapa kemarin terburuk ini, terbaik juga ini? Maka Pak Kiainya memberi pelajaran, begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hati dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau sudah lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, jawab jujur. Di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama kambing? Ibu lewat depan kandang, kurang ajar, enggak? Pernah Bu? Enggak. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ya. Padahal ya hewan loh, kita ngerasa lebih mulia dari hewan. Kita nggak suka kalau diledekin, kambing kamu nggak suka, ya. Tapi ternyata manusia aja nggak ada yang pernah tersakiti itu sama lisan kambing. Tapi sama lisan kita ada yang tersakiti. Itu asa mubazir berarti. Allah berikan akal, Allah berikan iman teh, ya. Maka kadang kita suka fokusnya kayak gini. Hidup nih kita ngumpulin
pahala ibarat kita punya ember pahala masing-masing lah ya. Sesekali kita siram dengan 1 gelas, kadang 1 tetes. Siapa aja, pahala tahajud, pahala datang ngaji, pahala nolongin temen, pahala sedekah. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek embernya bocor atau enggak. Ya. Karena ada orang-orang yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis, bangkrut, asaan hidup teh, wah aku udah tahajud, aku udah majelis taklim ikutan, nyampe di hadapan Allah setor nih Allah amalanku ning kosong ternyata dicek embernya bocor. Apa yang bikin bocor paling banyak? Nah, tadi ya di hatinya ya, ngejaganya repot soalnya di awal, di tengah, di akhir. Berhasil beramal 5 tahun bangun masjid, setelah bangun masjid anak kecil lari-larian, bandel anak-anak teh. Kalian tahu nggak? Saya capek tahu bangun masjid ini. Padahal yang ngebangun tukang. Ngaku-ngaku, iya ada pahala bangun masjid. Tapi ketika ngaku-ngaku dalam waktu tempo 15 detik hilang tuh pahala 5 tahun. Apalagi kita tahu 50.000 tahun sebelum si masjid dan si bapak itu ada, Allah telah tentukan harus ada masjid ini di sini. Sebagian orang diutus jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya, padahal kan yang ngebangun Allah. Atau kita ke lampu merah nih, sedekah. Itu bukan kita yang dermawan, bukan. Tapi memang Allah tentukan ada uang, ada rezekinya si penerima di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, aku yakin keluar itu tetap. Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada hamba-hambanya. Sebagian dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahala buat modal ke surga. Apa tapi syaratnya? Yang ngilang udah, jangan ngaku-ngaku. Ini saya yang bangun, ini saya yang ngasih. Enggak. Kata Allah, ada rezekinya dia. Nah ini yang di hati ya. Kata Allah surat 91 ayat 9 dan 10 Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bahkan percaya enggak Bu? Saya tanya dulu ya, Bu, ibu nyekolahin anak biar pintar, bagus, pintar itu bagus. Tapi punten, tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pintar. Bukan, demi Allah. Karena kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Orang yang lahir langsung pintar, IQ-nya tinggi juga ada. Betul? Maling di negeri kita pada pintar nggak Bu? Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja. Beneran. Ya. Kayak anak SMA kemarin ditanya kajian di sekolahan ya. Gurunya minta bawain materi dilarang pacaran. Saya tanya, adik-adik pada pacaran nggak? Enggak, kami nggak punya pacar kok. Punyanya support system. Elah, ya si Eta. Punten, support system teh kegiatannya apa? Ya gandengan, pelukan, atau maksiat mah maksiat, weh. Sama ya, maling juga jangan diperhalus jadi koruptor ya. Nah, maling bodoh, dia pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Tapi kalau malingnya pinter, yang nyuri satu, yang kelaparan jutaan orang kan repot, ya. Tapi kita nggak pernah kekurangan orang pinter, ya. Terus apa tujuannya Islam dalam mendidik? Tujuannya Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan mereka yang tidak bisa baca tulis untuk membacakan ayat-ayatnya dan lalu wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Tujuan pendidikan dalam Islam. Punten, kebayang Bu, Nabi dengan PR dakwah sebesar tadi, tahu-tahu ngedatengin kafir Quraisy dengan niatan bikin mereka pinter gitu? Enggak, asli mereka udah pada pinter. Orang Quraisy itu diakuin sama Al-Quran. Quran surat 106 Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ada kata rihlah di situ. Apa artinya rihlah, Pak? Bu, jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy?
Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Pandai dagang, diakuin. Penciptanya yang ngakuin. Ya. Mereka udah pada pinter. Terus Nabi datang pengen ngedakwah,in mereka, pengen bikin mereka pinter gitu. Enggak. Ini punten ya, jangan sedih. Kok anak saya matematikanya jelek ya? Kok anak saya, tapi ternyata dibandingkan yang nilainya pada bagus tapi nggak punya adab ke orang tua. Sok, anak ibu pinter, soleh-soleha, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Mau bu? Enggak kan? Tapi punten iya, kadang nilai teh ya Allah, nilai teh meni 4,5 gitu ya. Jisamsu 234 sekitaran itulah ya. Tapi ya Allah, bangun sholat nggak usah dibangunin, ya. Bisa bahkan ngajar ngaji buat adik-adiknya. Kita bingung baca tajwid belum bener, ternyata yang bisa ngajarin anaknya. Bahkan ada orang tua yang hijrah ngelihat anaknya ngaji. Kurang bangga apa lagi itu, menyucikan jiwa. Udah kecerdasan orang mah beda-beda, ya. Udah aslinya bicara ilmu juga orang bisa. Apalagi ngaji ya, bicara nanti kita hafal ayat, hafal hadis asli. Bukan kitanya yang pinter, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Ini kan sekarang, apalagi sekarang ya udah yang penting pinter nak. Ngelihat pinternya dari apa? Nilai bagus. Nilainya dari mana? Bisa beli kunci jawaban. Tahu-tahu mereka mimpin masyarakat. Terus tahu-tahu kenapa negeri ini jadi begini? Ya mungkin itulah dasarnya. Ya. Dari nilai pendidikan. Ya. Maka begitu ya. Nah, bicara tentang hati, nah itu dia. Kadang uniknya kita bisa-bisanya lebih fokus dengan penyakit fisik daripada penyakit hati. Padahal kita bandingin ya. Penyakit fisik versus penyakit hati. Penyakit fisik ya, di dunianya iya kerasa, tapi sambil kena penyakit fisik, dosa berguguran, dosanya habis, diangkat tinggi derajatnya. Ingat Nabi bersabda, al-kamakol Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika manusia sakit itu dicabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, senyumannya. Dan 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan 2. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, kembalikan senyumnya, tapi tidak dikembalikan dosanya. Ya. Maka sambil kena penyakit fisik di dunia, sambil bersih dan yakin sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik itu ujung-ujungnya satu. Apa? Mati. Betul? Ada orang sembuh dari rumah sakit tadi, lihat tagihannya sakit lagi ada. Atau beneran sembuh dan dia kaya, beneran bisa bayar. Pas pulang nyampe rumah, turun dari mobil, ketabrak mobil, ada. Ya. Ujung-ujungnya sama, mati. Tapi ketika nanti mati, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Punten ya, tumor segede bola basket. Pas dibangkitkan kembali di padang mahsyar, tumornya ikut nggak? Demi Allah utuh, Mbak. Jangankan yang tumor lah, yang punten kecelakaan lalu lintas, kelindes kendaraan besar, ususnya kemana-mana, misalkan pujitnya tuh, tahu pujit ya? Ususnya kemana-mana, meninggal. Apalagi dia ketika pergi kecelakaan itu dengan tujuan pengen ngajar ngaji misalkan, ya. Pujitnya kemana-mana, nanti dibangkiti di padang mahsyar, berantakan nggak perutnya? Utuh demi Allah. Tuh kalau penyakit fisik gitu, sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, ujungnya sama, mati. Tapi ketika sedang menderita penyakitnya, tambah bersih dari dosa, sehingga bisa jadi dia lebih terjamin diampuni daripada yang sehat tapi maksiat melulu. Sekarang bandingin penyakit hati ya. Ketika kena penyakit hati, kadang di dunia nggak kerasa, kemana-mana dipuji, tangan dicium, diminta foto, nasihatnya dinanti, fatwanya dinanti. Lupa ternyata bahwa itu adalah karunia Allah dan Allah sedang menutupi aibnya, sehingga dia menjadi ujub dan besar kepala. Di dunia nggak kerasa, bahkan berbangga-bangga diri.
meninggal ngikut nggak tanggung jawabnya di nanti alam setelah kematian? Ikut, harus dipertanggungjawabkan itu kesombongannya. Apa yang mendasari engkau layak untuk sombong? Sedangkan ilmu dari siapa? Bisa belajar Allah yang mudahkan. Ini kita motor ada, kendaraan ada, uang ada, jalan tahu, bensin ada. Allah kalau Allah tidak izinkan nyampe sini bisa nyampe nggak, Bu? Enggak. Berarti kita yang nyampe sini karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Dari situ, oh iya. Terus uniknya, kalau penyakit fisik gampang ngakunya. Datang ke dokter, ditanya, apa yang dirasa? Ininya dok, saya juga kemarin ini kebanyakan makan beton, misalkan ya. Apa yang lain, seng, asbes. Oh, dikira kuda lumping ya. Enggak, pasti ngaku. Enggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa apa? Ah, enggak mau, oh rahasia, kepo dokter teh. Itu ya kan bukan dukun saya teh Pak ya. Tapi kalau penyakit hati, oh susah Pak, pengen ngaku. Sekalinya ada orang yang berbaik hati pengen nyembuhin juga, diajak ngobrol, duduk berdua, ditraktir eta ge sahabatku. Jangan gitu atuh, itu teh namanya ketakaburan, sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Yang ngutang juga galakan dia, betul? Betul. Masya Allah. Tenang ya, tidak rugi dihutangin. Nanti baca kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri. Ini teh ditahrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di situ ada bab tentang hutang. Ternyata ya tentang hutang itu, wah, untungnya banyak loh kalau dihutangin ya. Jadi misal kita utang, kita ngutangin orang, minjem tanggal 1, janji tanggal 10 juta lah misalkan. Maka dianggap setiap harinya kita bersedekah sebanyak 10 juta sejumlah nilai utangnya. Setelah tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, Bu, maka semenjak tanggal 10 dan setelahnya sampai entah kapan dia bayar, kita dianggap bersedekah sehari 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Gimana caranya punya uang 10 juta tapi punya pahala ratusan miliar? Pinjemin Bu ke orang, Bu ya. Ya silakan yang mau minjem duit, ibu-ibu ini kelihatannya lagi banyak duit nih Bu ya. Insyaallah. Ya intermezzo itu mah ya. Tapi gitu ya. Sok dari sini aja kita harus sudah bisa jawab. Pak, punten, lebih bahaya mana? Penyakit sombong atau penyakit kanker? Wow. Kok orang kanker bisa mati loh? Kok iya betul. Tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia lebih terjamin diampuni dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ini nggak cuma penyakit fisik aja Bu ya, termasuk penyakit hati ya. Diselingkuhin sakit nggak Bu? Udah dampingin dari nol ya nggak? Tahu-tahu dia udah sukses nikah lagi sama yang seumuran anak kalian. Maaf ya, referensi saya dari film Azab ya, biasanya kayak gitu ya. Beres, dia nikah lagi, tapi gara-gara itu si ibu jadi rajin tahajud, nggak pernah bolos majelis taklim, bahkan mulai belajar Quran sampai ngapalin, bahkan sampai mengajarkan. Bisa jadi lebih terjamin tuh surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh Bu ya. Abang selingkuh dong, kalau nggak aku gimana penggugur dosanya? Nggak gitu konsepnya Bu ya. Tapi nggak rugi lah, jangan alergi sama kepahitan. Tuh, kita bicara pengen ke surga, pengen mah pengen ya. Tapi kadang pernah renungin nggak? Nabi Adam aja diusirnya karena satu dosa dari surga. Apa kita yang ke surga dosanya cuma satu? Terus kita teh berarti ke surga modalnya apa begitu? Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, misal. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung, saya mah pengen surganya teh sama Nabi nanti tetanggaan. Malaikat dia geleng-geleng, amalannya apa kamu teh Bu ya. Tapi Allah pengen ngabulin nih. Ya udah dikasih fasilitas. Ada dosa bisa jadi yang belum bisa tergugurkan karena amalan kita segitu-gitunya, dikasih fasilitas. Teman kerja nyakitin mulutnya, ada yang utang nggak dibayar-bayar, dikira rugi? Enggak. Kapan masih rugi? Ya kalau bahagia kita masih dunia ya masih rugi. Walaupun bukan berarti nggak boleh punya dunia ya.
Ada banyak ulama-ulama bahkan para sahabat dan nabi yang kaya juga banyak, tapi nggak melekat gitu di dunia, di hatinya. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi amalan kita sama kurang. Nggak kayak para imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Insya Allah. Ya. Ya udah pakai itu obat hatinya. Ya. Dan obat hati, saya bahas yang ini aja deh, biar ingat, udah diapalin soalnya karena dijadikan lagu oleh Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa saja? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ya. Kalau dipikir-pikir lagi, tadi Nabi berdakwah di tempat seperti itu sampai akhirnya menghasilkan generasi seperti itu, pakai apa modalnya yang disampaikan? Quran. Ya. Beliau nggak belajar pidato dulu, boro-boro baca tulis aja nggak bisa. Ya. Dan sengaja tuh Allah di situ gitu. Karena kalau dari Bani Israel udah banyak dari nabi-nabi terdahulu. Ya. Kalau beliau pernah belajar atau bisa baca tulis, mungkin ada yang nyebut, oh nanti itu mah mungkin dari literatur dari Persia atau Romawi mungkin, tapi enggak. Quran satu-satunya buku yang nggak pernah bosan dibaca, padahal nggak ada jilid 2-nya. Ya. Bosan kita baca komik kalau misalkan jilid 1 terus bosan, ya. Tapi Al-Quran mah gitu udah. Bahkan waktu itu ada yang nanya ke Ustadz Budi Asari, ya, nggak bisa dong kok semuanya ke Al-Quran dan Sunnah, itu kan 14 abad yang lalu, beda sekarang zamannya. Ditantang balik oleh Ustadz Budi, bawakan masalah paling sulit zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikira Allah mengakhirkan Al-Quran, ya, dan Nabi sudah wafat karena tidak sengaja gitu. Mudah bagi Allah Nabi masih hidup sampai sekarang, atau dibikin ada Nabi yang lain lagi, atau juga mudah bagi Allah membuat Al-Quran masih keluar wahyu yang terbaru sampai saat ini. Tapi kalau ditanya kepada guru-guru kami, kenapa Al-Quran cuma sampai Al-Fatihah sampai Anas doang, kenapa Nabi udah wafat? Kan mudah bagi Allah manjangin umur beliau ribuan tahun misalkan. Ada guru kami menjawab seperti ini, karena yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah sekarang itu cukup untuk menjadi bimbingan kita sampai hari kiamat. Makanya udah wafat. Ini terbukti itu. Ada orang yang gak pernah ketemu nabinya tapi tetap jadi baik dengan ngikutin Quran dan Sunnah. Tinggal ngikutinnya bener. Tapi kadang, kok saya udah ngikutin Quran dan Sunnah, ayat pertama Iqra kan, baca, saya rajin baca grup WA, baca komen, baca. Bukan yang itu ya, insyaallah. Seperti itu. Yalah, ini mukjizat Al-Quran itu beneran beda. Pernah ngelihat yang divonis dokter nggak bisa hamil, dia fokus, saya baca Al-Quran. Lalu tahu Allah berikan kehamilan. Bahkan pernah ada waktu itu ada yang nanya di kajian, ya, dijawabnya pakai hadis ini. Nanyanya kayak gini, permintaan saya teh kebanyakan teuing kok, gimana ya, sampai bingung mau berdoanya teh berdoa apa gitu ya. Sampai kadang sampai bingungnya ada orang berdoa, ya Allah apal meureun, amin. Itu paling kurang ajar itu orang, ya. Ngerti nggak? Kalau diterjemahnya, ya Allah tahu kali, amin. Ya iya sih, Allah teh maha tahu, gitu-gitu teuing atuh. Kita aja pengen minjem duit ke orang, ada mukodimahnya, dipuji dulu, ih anaknya teh meni cantik, ya enggak? Ini mah nggak ada angin, nggak ada apa, ya Allah tahu kali, amin. Ya, ada adabnya. Tadi disebutkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, izin karena waktu saya langsung ini ya dipercepat, bahwa barang siapa disibukkan dengan Al-Quran sampai tidak sempat meminta, tidak sempat berdoa, berzikir, maka Allah akan berikan sesuatu balasan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa dan meminta. Misalkan kita kepalang bingung nih, permintaan teh begitu ditulis teh di daftar banyak, ya Allah cicilan, ya Allah anak, ya Allah pengen punya keturunan, ya Allah, misalkan banyak banget.
bingung nih mau ngapain. Kata, dan ini hadis qudsi ya, karena walaupun diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, tapi di awalnya Rasul bersabda bahwa Allah berfirman, nah gitu ya. Berarti kan hadis qudsi. Ya tadi, yuk sibukkan dengan Al-Quran yang sampai bener-bener Quran terus gitu ya. Berdoa nggak ada waktu, zikir nggak ada, Quran terus. Nanti akan disebutkan, disampaikan seperti tadi bahwa Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta. Yang menjelaskan hadisnya ini menjelaskan bahwa sebagaimana orang yang dapat tugas ngebagiin roti, maka kalau dia udah bagiin roti, nggak mungkin dianya nggak kebagian, petugasnya pasti udah disisihin lebih dulu. Dan bahkan biasanya beda kan, ibarat buat panitia mah berkatnya 2 ya bungkusannya ya, yang lainnya yang datang cuma 1 ya. Itu Quran ya. Kita lanjut dulu. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini juga nggak bukan sekedar lagu loh ya. Ini ternyata sumbernya dari kitab At-Tibyan ya. At-Tibyannya Imam Nawawi fil adabi hamalatil Quran ya. Disebutnya walaupun susunannya berbeda dengan yang lagu tersebut ya. Tapi kita sesuai yang kita hafal aja ya. 1, baca Quran dan maknanya. 2, salat malam dirikanlah. Saya mau tanya kayak gini berarti, Bu, Pak, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan untuk dirinya sendiri ya. Rasul dapat wahyu dari Allah, diperintahkan menyampaikan ke umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat jadi nabi atau rasul? Siapa yang nabi? Siapa yang rasul? Yang tidak angkat tangan berarti sebagai apa? Ya, sebagai nabi. Karena ayat 1 sampai 5 itu tidak ada perintah untuk menyampaikan ke umat. Kapan mulai ada? Enggak lama setelah beliau pulang turun surat ke-74, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Turun perintahnya, suruh berdakwah. Tapi sebelum diperintahkan berdakwah, sebelum turun Al-Muddatsir, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa turun 1 surat sebelumnya, surat 73, surat Al-Muzammil. Apa perintah di surat Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Nabi disuruh bangun malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Makanya kadang, kok yuk kita hebat ikutin Nabi, tapi kita sama Nabi bedanya tipis ya. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Beda tidak? Tipis kan bedanya. Nah, tapi efeknya dahsyat. Mana masih bangunnya cuma gara-gara nonton bola lagi ya. Saya tidak bilang nonton bola itu dosa ya, tapi banyak yang lebih bermanfaat. Dah. Maka lihat seperti tadi. Ini bahkan sebelum Isra Mi'raj. Nabi dengan tahu-tahu usia 40 di tempat seperti itu, tahu-tahu dapat PR dakwah, menyampaikan tauhid ke satu dunia. Modalnya apa? Perlu petunjuk, ya Allah, saya modalnya apa, senjata saya? Disuruh tahajud sama Allah. Oke, Haji Arifin Ilham pernah bilang, almarhum ya, orang yang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu? Seperti rasa cinta yang ditanamkan kepada setiap orang, dan itu turun daripada agungnya Allah. Sehingga bisa jadi ada 2 orang menurut beliau berbicara hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan kok orang-orang lebih pengen ngedengerin yang itu ya. Pesan saya pernah dengar materi itu misalkan di mana, tapi kok kalau yang ngomong beliau saya pengen ngamalin. Mungkin tahajudnya yang beda.
Ini beda, tahajud itu Masya Allah ya. Itu ya, tahajud. Baca Quran dan maknanya, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang. Kenal sama orang yang paling enak siapa sih kalau bukan orang soleh itu? Ya, coba kita berbicara di depan orang soleh, ilmu kurang, bahkan nyampein salah, pasti dibenerin. Malah jadi tahu yang benar berarti apa. Kok gimana kalau kita datang bawa dosa? Jangankan bicara salah, datang bawa dosa aja malah dirangkul. Sini, ayo. Yuk sama-sama menuju kebaikan. Karena beliau sadar betul, ya kita datang kayak gini nih ngaji ke pengajian, emang tanda orang soleh? Bukan, tanda orang pengen jadi soleh. Berhasil jadi soleh? Gak tahu, Allah tolong jadi. Allah gak tolong ya gak jadi. Dan kita mah gak disuruh nentuin takdir, cuma disuruh ikhtiar. Ibu panas-panas tetap pakai kerudung, apakah tanda orang alim soleha? Enggak. Tanda orang pengen jadi alim, pengen jadi soleha. Berhasil? Nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Udah gitu aja. Jadi katain Allah so alim lu, enggak, emang belum alim, pengen jadi alim, doain ya mudah-mudahan bisa jadi. Udah enak deh, biarin enak. Kan jangan sampai kita bisa-bisanya kalah ramah dengan orang-orang yang di tempat maksiat. Kadang adalah punten gitu ya, pernah dapat cerita ada orang, ya Allah saya tahu punya salah, pengen taubat tapi nggak tahu mulai dari mana. Oh katanya harus dekat dengan yang maha baik, kumpul di tempat-tempat yang baik, datang ke majelis ilmu. Tapi gimana orang taubat baru, gamis belum beli, kerudung nggak punya, pakaian paling sopannya cuma celana panjang sama kemeja tangan panjang, belum punya kerudung. Begitu nyampe dipelototin dari atas sampai bawah sama yang ada di dalam masjid. Salah belok, salah gerak aja, ngapain kamu di sini? Sakit hati, pulang pergi ke tempat minum-minum, tumpah, malah diperlakukan, gak apa-apa, tumpah ya, saya ganti 2 kali lipat ya. Nih, yang penting sering aja ke sini. Bisa lebih ramah mereka. Punten ya. Salah satu hal yang mesti kita pikirkan kalau kita udah ngaji kayak gini adalah kita tuh mengemban Islam. Dalam artian kayak gini ya. Ketika kita berbuat jahat, lisan nyakitin ke orang dan lain-lain, punten, bisa jadi kitanya mah gak dihina, bisa jadi Islamnya yang dipandang jelek oleh orang-orang. Yang ngaji aja gitu mulutnya, buat apa belajar Islam? Islam berarti tuh yang ngajarin kayak gitu tuh. Punten, kitanya bisa jadi gak dimaki sama orang itu, tapi Islamnya yang dimaki. Dan demi Allah kita bertanggung jawab atas rusaknya Islam gara-gara kelakuan kita. Orang mah gak baca Quran, orang gak baca hadis di luar mah, maka mereka akan ngelihat kelakuan orang yang ngakunya baca Quran dan hadis. Tapi yang ngakunya baca Quran dan hadis gitu, disesalkan ya. Berkumpul dengan orang soleh. Ingat 3 tawasul yang diizinkan oleh Allah ya. 3 tawasul yang diizinkan oleh syariat. Menyampaikan suatu amalan dengan bantuan gitu ya, dengan pertolongan. 1, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Pengen rezeki, ya udah silakan. Ya Allah, ya Razak, ya silakan. Memuji Allah dulu. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, sedekah subuh, ya Allah ini rezeki darimu, izinkanlah ini jadi wasilah engkau kabulkan doa kami. Ya Allah pengen punya keturunan, itu boleh. Di kitab Riyadhus Shalihin diceritakan tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Mereka saling nyebutin amalannya satu persatu sampai akhirnya batunya tergeser terus bisa keluar. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh. Jadi kalau ketemu orang soleh teh, nanti misalnya ketemu AA, jangan minta selfie, minta doa gitu. Dan kita nanti begitu meninggal, nggak ditanya sama malaikat, kamu berhasil selfie sama AA nggak? Tapi bisa jadi doa beliau menyelamatkan. Ya, kumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Oh ini ngidupin hati loh, bayangin ya. Hal sederhana, misalkan. Coba silakan amalin puasa Nabi Daud misalnya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Akan kita bertemu dengan episode di mana giliran lagi puasa, temen ten raktir, pengen makan. Giliran enggak puasa, enggak ada yang raktir. Itu ujian, disengaja loh, itu Allah yang nyeting loh, ya.
Tapi kalau itu terus menerus kita bismillah istiqomah yuk, kita akan sampai nanti di satu titik bahwa udahlah, anggaplah nggak ikut makan siang, dijamu makan steak, di rumah cuma makan tempe, sama aja. Sok bu, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang setengah juta, bedanya di mana? Di sini 5 cm. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Begitu udah lewat tenggorokan nyampe perut, emang beda rasa kenyangnya. Makan tempe sama makan daging beda nggak kenyangnya? Sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, pasti bau. Ya. Jadi biasa weh gitu. Kalaupun akhirnya dia sahur, karena ngarep berkah weh. Rasul contohin sahur. Lapar mah enggak, udah apa yang nyari berkahnya aja. Yang penting jadi amal. Sahur nggak sahur tetap puasa. Bismillah, insya Allah. Nanti lama-lama hati itu biasa aja tuh ngelihat dunia tuh. Ya. Aman, udah dikasih sinyal. Ya. Terakhir, banyaklah berpuasa. Dan kelima, zikir malam, perpanjanglah. Ini orang-orang yang dilembutkan hati, dibukakan rezeki selebar-lebarnya. Ya, salah satunya adalah orang yang banyak berzikir di malam hari, bertobat di malam hari. Jadi kalau misalkan tahajud, sisain jangan tahajud doang. Sambil nunggu subuh ada zikir, istighfar, bismillah. Oh beda itu di saat itu. Izin ya, saya tidak sempat menyampaikan semuanya. Pas di sini 10.00 kita nantikan acara utamanya, yaitu nasihat dari guru kita. Semoga yang disampaikan tadi ada manfaat yang bisa dipetik, dan tolong koreksi, tolong nasihati jika ada kesalahan, dan semuanya pasti datang dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.